Selamat pagi jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Shalom untuk jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah. Kita sungguh bersyukur pagi yang indah Tuhan berikan kesempatan untuk kita semuanya datang berkumpul di tempat Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuji. Dia telah naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk menyediakan tempat bagi kita semua umat yang percaya kepadanya. Suatu jaminan yang kekal yang diberikan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak kami Tuhan.
firman kekal bagi umatnya yang percaya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu untuk menjadi anak-anak Yesus seperti pujian ini. Mari kita pujikan pujian ini. Tiada ragu lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Nama-Mu dimuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jikalau pagi yang begitu cerah ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul. Nanti waktunya kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana pada hari Kamis kemarin kita bersama-sama untuk memperingati kenaikan Isa Masih yaitu Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tentunya ini adalah satu rentetan di mana dari Paskah berbicara mengenai tentang kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan. Ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, tentunya setelah Yesus bangkit, Alkitab mencatat dengan tegas yaitu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Bahkan Alkitab menulis di dalam 1 Korintus itu dikatakan 500 orang lebih ya, itu menjadi saksi. Ini adalah satu hal, satu kesaksian di mana Alkitab mencatat peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu itu adalah bukan satu cerita belaka, tetapi ini adalah satu peristiwa yang meneguhkan, yang menguatkan bagi orang-orang percaya, secara khusus saya dan Bapak Ibu Saudara. Tentunya ketika Yesus naik ke surga, di depan sudah tertulis ya, bahkan di Alkitab juga dikatakan sangat tegas, Dia menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi tempat kita yang sebenarnya, tempat kita yang sesungguhnya ya di dunia ini, di mana kita beralamat sekarang, di mana kita bertempat tinggal atau berumah, itu hanyalah sementara saja Bapak Ibu Saudara. Karena di Alkitab dikatakan bahwa Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu muncul pertanyaan, apa yang dilakukan Yesus ketika Dia di surga? Alkitab juga mencatat yaitu bahwa Yesus berdoa untuk kita semuanya. Ya, bahkan ada tafsiran doa syafaat, terus mendoakan saya dan Bapak Ibu Saudara selama masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mampu dan kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Karena kita dipercayakan saat ini kita masih menghirup udara, ini kekuatan bukan kekuatan kita. Ini karena doa syafaat Yesus Kristus. Dia terus berdoa kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara kuat. Bahkan di masa pandemi ini kita harus mampu dan kita bangkit dari situasi kondisi yang bisa dikatakan sangat sulit ini. Kita percaya ada kekuatan ilahi yang akan menopang kita semuanya dan kita sanggup. Tidak hanya berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara, bahkan di Alkitab juga dikatakan dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak sendirian. Peristiwa 2000 tahun yang lampau itu tetap terjadi dalam kehidupan bagi orang-orang percaya bahwa kita tidak sendirian. Bahkan pada waktu itu para murid berkumpul dan mereka berdoa selama 10 hari dan akhirnya mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Peristiwa itu tidak hanya dicatat di Alkitab saja, tetapi itu akan terjadi benar-benar dalam kehidupan kita. Dan itu nyata Bapak Ibu. Maka itu pada pagi ini saya akan menyampaikan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak sendirian saat ini. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak sendirian, bahwa Yesus telah mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saat ini saya akan menyampaikan untuk mengingatkan kepada kita satu peristiwa bagaimana sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 itu sudah dikatakan kepada murid-muridnya,
sebelum Yesus nanti akan ditangkap, sebelum Yesus nanti akan disalib, sebelum Yesus nanti akan mati, sebelum Yesus nanti akan bangkit, dan sebelum Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berpesan, memberikan nasihat-nasihat dan pesan kepada para muridnya. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Yesus menjanjikan penghibur. Demikian bunyi firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini pesan ini disampaikan kepada para murid pada waktu itu. Yesus belum ditangkap, belum disalib, dan belum naik ke surga. Yesus sudah memberikan pesan kepada para muridnya bahwa Dia akan memberikan seorang penolong. Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita ingin menerima seorang penolong, yaitu menerima Roh Kudus, menerima karya-karya Roh Kudus, menerima pekerjaan-pekerjaan yaitu yang akan berkarya dalam kehidupan kita, bahwa kita masih hidup di dunia ini. Pada waktu itu murid-murid selalu bersama dengan guru mereka. Mereka melihat keajaiban, mujizat. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus dan mereka melayani bersama-sama. Begitu luar biasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam kehidupan para muridnya dan secara khusus kepada kita semuanya. Tentunya ada syaratnya. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita itu menerima karya-karya Roh Kudus? Bagaimana supaya kita ini terus mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari persoalan Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis ini, kita akan menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya ternyata bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian. Tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Syaratnya apa? Ayat 15 sangat jelas sekali. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Syaratnya ada dua. Kalau kita kehidupan kita ini betul-betul menerima karya Roh Kudus, kita harus mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya Tuhan. Dua syarat ini menjadi modal penting untuk menerima karya Roh Kudus. Dua hal ini tentang mengasihi dan menuruti firman Tuhan itu adalah penting untuk mengalami bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, dan kita terus diberikan kekuatan. Akhirnya apa? Orang mengatakan kita lebih dari pemenang. Betul Bapak Ibu, kita ini lebih dari pemenang. Kita menang atas segala dosa. Kita menang atas dari segala iblis. Kita menang dari persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kita menang di masa-masa bahkan dikatakan ini kita sedang di masa pandemi, kita pasti menang Bapak Ibu. Bahkan kita juga akan menang terhadap daya tarik dunia ini. Kita juga akan menang terhadap setiap beban dalam persoalan yang sedang kita alami bersama-sama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, kita akan menerima karya Roh Kudus dan kita akan terus mengalami kemenangan. Bahkan kematian sekalipun dalam kehidupan kita itu sebuah kemenangan, Bapak Ibu, kemenangan iman. Amin. Jangan takut dengan sebuah kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang indah, karena itu adalah pintu gerbang untuk menuju kepada suatu tempat, yaitu tentang kerajaan Allah, yaitu tempat di mana Tuhan telah menyediakan bagi kita semuanya. Kita akan menang untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang telah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Paling tidak saya kembalikan ada 3 hal, Bapak Ibu. Berbicara tentang karya Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Yang pertama, di ayat 16 sampai 17a, di sana sangat jelas. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Dia akan memberikan kepada apa? Itu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa Tuhan kita itu satu. Ya, Tuhan kita satu. Kalau berbicara mengenai tentang Roh, ya berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini berbicara mengenai peran Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang Allah Bapa, itu perannya di surga. Jadi kalau itu tentang surga. Kalau anak-anak yaitu Yesus, dia perannya di dunia. Kemudian ada Roh Kudus, dia berperan ketika Yesus kembali naik ke surga, tapi dia memberikan penolong. Seperti saya misalkan ya, saya ini seorang ayah. Ya, saya di sini sebagai seorang pelayan. Statusnya sudah 2 Bapak Ibu. Saya di kampus juga seorang dosen. Ada 3. Tapi peran saya itu berbeda-beda. Tapi orangnya berapa Bapak Ibu? 1. Ingat, Allah kita 1. Ya, Tuhan kita 1. Ya, jangan kita bingung dengan situasi kondisi tentang ya ada orang mengatakan bahwa Tuhan yang orang ketiga. Tidak, 1. Ya. Nah, ketika kita diberikan sebagai penolong, kita mengatakan itu sebagai parakletos. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam teks ini diberitahukan konteksnya bahwa kita ini tidak sendirian. Ada yang menolong dan ada yang menyertai. Pada saat kita susah, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan konselor. Pada saat kita sedang ya mengalami kedukaan, kita juga akan diberikan sebagai seorang penghibur. Parakletos itu fungsinya banyak sekali Bapak Ibu. Pada saat kita berjalan sendiri atau kita sedang mengalami tekanan, ya, Roh Kudus itu akan berkarya, akan berperan, Dia akan menolong sebagai pendamping kita, sebagai penolong kita, dan Dia akan menjadi pembela kita. Jadi kita tidak sendirian Bapak Ibu. Maka pada waktu itu, ya murid-murid dia sangat dekat sekali dengan Yesus, dia senang. Ya, secara fisik, hubungan secara fisik, ya dekat terus dengan Tuhan Yesus, mana-mana bersama dengan Yesus. Ya, Yesus mengadakan mukjizat banyak sekali. Ya, air menjadi anggur, bahkan 5 roti 2 ikan bisa cukup untuk ya 5.000 orang lebih. Senang sekali ya kehadiran Yesus sebagai penolong yang secara fisik. Tetapi saat ini Roh Kudus memberikan seorang penolong, yaitu secara non-fisik. Ini secara spiritual dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mengalami bagaimana karya-karya Roh Kudus hal yang sederhana saja. Ya, saya sama istri sama anak, tahu-tahu mobilnya mogok Bapak Ibu. Wah, nggak bisa, starter nggak bisa ini. Lalu istri saya telepon, lalu ada seorang penolong. Seorang penolong itu mau dibayar nggak mau. Ya, lalu ketemu lagi, malah anak saya dikasih uang. Loh, jadi kalau Roh Kudus bekerja itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Tuhan akan selalu menolong, menyertai kita dalam hal-hal yang sederhana, yang simpel-simpel. Tuhan akan terus bekerja dan akan menolong. Apalagi di masa pandemi ini, kita tidak sendirian Bapak Ibu. Kita punya yaitu Roh Kudus sebagai penolong non-fisik kita, dan itu karyanya begitu luar biasa. Walaupun kita tidak bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi kita ini ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sendirian saat ini. Bahwa kita punya seorang penolong yang akan memampukan kita, yang akan terus berjalan ketika kita mengalami ya persoalan-persoalan. Tuhan akan terus mendampingi kita. Ada kasus, ada persoalan, masalah, beban apapun, Tuhan akan memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang akan terus mendampingi kita sampai kita tuntas, sampai kita selesai. Saya percaya pasti ya peristiwa kemarin saya membaca berita online ya di CNN, di Kompas, dan berita-berita yang lain. Saya cari ya kemarin ada peristiwa di Kedungombo Bapak Ibu. Itu saya lihat videonya, ada anak-anaknya histeris. Itu trauma pasti. Dia pasti trauma Bapak Ibu. Itu dibutuhkan seorang penolong, seorang pendamping. Kita juga pernah mengalami trauma-trauma dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sendirian. Kita punya karya Roh Kudus
yang akan bekerja, dan kita akan dipulihkan, dan kita akan disembuhkan, dan kita akan dikuatkan, dan kita tidak berjalan sendiri, karena kita punya seorang penolong yang kekal, yang abadi, yaitu Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, walaupun di masa pandemi kita percaya bahwa Roh Kudus terus menyertai kita di masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, apa itu karya Roh Kudus? Di ayat 17b di sana dikatakan, dunia tidak dapat menerima Dia. Ingat, ya, dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi kita bersyukur karena kita mengasihi dan apa tadi? Menuruti firman Tuhan, itu syarat. Tetapi kalau mengenal Dia, ya, karena kita mengasihi dan mendengarkan perintahnya Tuhan, maka kita harus cukup mengenal Dia, yaitu Tuhan kita. Sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi karya Roh Kudus itu akan menyertai kita dan tinggal di dalam hidup kita. Coba tanya, di mana Roh Kudus? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dan kita sudah mengenal Dia dan melakukan segala firman-Nya, Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kita sedang menyatu satu persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada persoalan apa-apa, kita tidak perlu khawatir lagi. Ada beban apa-apa, kita tidak perlu cemas lagi. Kita tidak sendirian. Ternyata di dalam hidup kita ada seorang penolong yang selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita 24 jam non-stop, Bapak Ibu. Jadi kita tidak sendirian. Roh Kudus itu ternyata sebagai guru dalam konteks di dalam kitab Yohanes. Guru artinya apa? Senantiasa mengajarkan. Mengajarkan tentang apa? Satu kebenaran-kebenaran. Kita akan diingatkan, Bapak Ibu. Ada masalah ini, Tuhan pasti akan berikan hikmat, Bapak Ibu. Ada beban ini, Tuhan kasih hikmat buat kita untuk melalui proses. Bahkan di masa pandemi ini, ya banyak pakar-pakar mengatakan ya situasi seperti ini akan stagnan kurang lebih 3 tahun, Bapak Ibu. Kita sudah bisa melewati 1 tahun lebih. Puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita punya seorang penolong, ya, punya seorang penolong yang luar biasa, ya. Jadi kita tidak sendirian. Pasti kita akan disertai oleh Tuhan untuk menuju satu proses ini. Kita tidak sendirian, Tuhan harus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap hidup benar. Walaupun di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan mengajarkan tetap kebenaran-kebenaran Allah. Walaupun kita tidak punya apa-apa, yang penting kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita terbatas dengan segala sesuatu berkondisi pada masa pandemi, yang penting kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Itu modal. Jadi dengan adanya masa pandemi ini, tentunya banyak perenungan yang harus kita renungkan. Kita hanya satu. Kalau Allah kita adalah Allah yang benar, maka hidup kita harus hidup yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kayak Roh Kudus apa? Bicara di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini kepada murid pada waktu pada itu masih hidup, ya. Tuhan sudah mengatakan sudah waktunya Yesus akan ditangkap, disalib dan akan naik ke surga. Tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara mengenai orang yang kita kasih dekat, ya, bersama-sama, ya tahulah, ya misalkan saya punya seorang bapak, ya, yang begitu dekat, tahu-tahu sudah meninggal, Bapak Ibu. Pasti rasanya sedih, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah tidak punya orang tua, bapak dan ibu, dikatakan, ya, sebagai yatim piatu, perasaannya pasti sedih, ya. Sedih sekali, pasti sedih, ya. Apalagi ada momen-momen, wah, ingat foto, ingat bisa kumpul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, aku datang kembali kepadamu. Ini berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti ini adalah ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Pada waktu itu kepada murid-muridnya, kamu jangan sedih, ya. Aku nanti akan ditangkap, ya, disalib, mati dan bangkit dan akan naik ke surga. Aku akan datang kembali, yaitu apa? Memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita mampu. Dan ingat, Tuhan memang akan
Jadi persaudaraan kita ini tidak hanya sebatas tadi ada hubungan anak yatim piatu, tidak hanya sebatas hubungan genetik saja atau secara genetika atau secara DNA saja ya. Tetapi ini adalah genetiknya adalah genetik ilahi, Bapak Ibu. Ini adalah berbicara mengenai tentang kekekalan. Jadi berbeda sekali bahwa kita ini punya pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Maka di sana katakan ya, tadi waktu Bapak Ibu masuk ya, di sini juga ditulis ya, bisa bahasa sampai 11b. Di situ jelas Yesus ini yang akan ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ya. Ini memberikan pengharapan yang baru kepada kita semuanya bahwa ternyata gen kita ini adalah gen ilahi. Kita berbeda dengan gen yang secara DNA ya, secara kemanusiaan ya, atau secara timbul genetiknya secara manusia. Gen kita ini adalah gen ilahi, Bapak Ibu. Maka Tuhan yang jangan tempat ke surga karena kita punya gen ilahi. Genetik kita adalah genetik ilahi. Maka perkumpulan kita, persekutuan kita itu persekutuan yang berbeda. Ya, memang kita sebagai makhluk sosial kita bisa punya komunitas A, punya komunitas B, punya komunitas C, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita makhluk sosial, punya komunitas apapun, ya bentuk-bentuk apapun, mau arisan, mau apa. Ya, kelompok apa? Tapi ini sementara, Bapak Ibu. Tetapi persekutuan peribadahan kita ini adalah persaudaraan kekekalan, Bapak Ibu. Amin. Karena kita ini adalah warga negara surga. Maka kita harus jaga persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan selalu berdoa sama kepada kita juga harus berdoa supaya ada komunikasi di masa-masa pandemi ini. Dan ingat, bahwa kita tidak sendirian. Roh Kudus ada dalam hidup kita dan akan diam di dalam kita, dan Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama dan akan mengangkat kita untuk dibawa di mana? Dibawa ke surga. Jadi kita punya pengharapan. Jadi bersyukurlah kita kalau kita sudah ditangkap oleh Tuhan. Waktunya kita juga bersaksi bagi saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan tidak perlu didoakan lagi, ya, karena kita sudah yakin diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah selesai menyampaikan kebenaran kepada pagi ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kami yang selalu menyertai kami, ya Bapa. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami tidak sendirian, kami ada Roh Allah yang terus mengajarkan, memberikan kekuatan, menolong kami, membimbing kami, akan menuntun kami dan membela kami. Karena Engkau adalah advokat kami, ya Bapa. Kami bersyukur, kami diingatkan peristiwa 2000 tahun yang lalu bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Bahkan di masa pandemi ini, kami terus membutuhkan kekuatan daripada Engkau, ya Bapa. Biarlah kami sanggup untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan kami, berkarya, dan kami pun bisa menjadi saksi dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan itu menyatakan kepada kami bahwa kami tidak sendirian. Kami tidak sendirian. Kami tidak sendirian. Ya Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Demikian juga kami mohon berkat-Mu yang dicurahkan kepada jemaat yang di rumah, ya Tuhan. Di seluruh sumpingan ini tidak lepas daripada berkat Allah. Tolong ya Tuhan. Kalau ada jemaat yang merasa lemah, biarlah untuk menyatakan lebih lanjut, mendampingi, menyertai, menguatkan, meneguhkan mereka bahwa mereka tidak sendiri.
ada penolong yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu nyata kepada bangsa dan negara kami. Semua yang Tuhan telah tunjuk untuk menjadi perangkat-perangkat pemerintah, berkati ya Tuhan. Para menteri dan seluruh anggota kabinet berkati dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita akan menyanyikan pujian terakhir. Biarlah Tuhan berkati kita. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam